Jika sehari-hari kita mengenal istilah time management atau manajemen waktu, saya rasa orang hutan juga punya itu. Dalam dunia orang hutan, ada waktunya feeding atau makan. Lalu, ada waktu untuk moving atau bergerak. Karena itu, setelah makan, biasanya para orang hutan bergerak menjauh dari feeding camp. Saya dan Wisnu membutuhkan mereka yang bergerak di rimbunnya belantara Sumatera. Tak mudah mencari mereka di antara pepohonan. Kuncinya harus kuat mengadah ke atas melihat gerakan yang muncul di setiap pohon. Tapi sepertinya ada yang sudah lebih dulu mengawasi saya dari atas. Itu Juni. Saya sedikit teringat saat menyusuri hutan di Kalimantan, saya banyak bertemu orangutan jantan. Kebanyakan dari mereka adalah orangutan jantan terbesar di areanya, atau male dominan. Orangutan jantan lebih sering terlihat menyendiri karena mereka satwa soliter. Namun beda dengan orangutan betina yang biasanya hampir selalu ditemani oleh satu atau dua keturunannya dalam satu area tertentu. Anak yang masih bayi biasanya selalu digendong, seperti yang saya lihat di Bukit Lawang. Kalau bertemu Pesek dan anaknya Valentine di area feeding camp tadi, di sekitar keberadaan Pesek juga ada Wati, anak pertama Pesek yang mulai remaja. Saat di feeding camp, betina lainnya, Juni, juga terlihat bersama sang anak. Saat trekking di dalam hutan pun, lihat, ada sepi. Orangutan berpindah pohon dengan cara meraih ujung-ujung ranting pohon. Anak sepi, Kasa, tak mau ketinggalan. Dengan cara bergelantungan pada batang pohon, ia mendekati sang ibu. Kadang saya melihat Kasa harus menggoyang-goyangkan badannya agar bisa meraih badan si ibu. Jika batang pohon terlalu jauh dari jangkauan sang anak, sepi akan membuat badannya menjadi jembatan bagi si kecil, agar dapat menyeberang dari satu pohon ke pohon lain. Kala lelah, Kasa memilih digendong oleh sang induk. Mengikuti sepi dan anaknya Kasa, saya bisa melihat langsung perilaku mereka dalam hubungan ibu dan anak. Orangutan betina yang sedang mengasuh anak, dia cenderung lebih protektif terhadap si anak. Jadi kemanapun anak menjelajah harus selalu ada dalam jarak pandang dia, jadi bisa terus diawasi. Seperti yang dilakukan Sepi ini terhadap anaknya. Hubungan antara orangutan induk dan anaknya sangat erat. Bayi orangutan mempelajari segala sesuatunya dari sang induk. Saya rasa saya tidak akan pernah bosan menikmati setiap sisi hutan Leuser. Apalagi jika ditemani makhluk kecil ini. Itu juga yang sepertinya dirasakan oleh Wisnu yang menemani saya sepanjang hari. Kamu punya ketertarikan khusus nggak sih sama hutan atau satwa liar, atau apa yang membuat kamu bisa betah? Karena kan nggak semua orang suka. Sangat Mbak, sangat. Mungkin karena saya dilahirkan juga di desa, jadi perbedaan saya juga dekat dengan alam.
lebih dari 5 tahun menjadi pemandu wisata di Bukit Lawang, kini Wisnu diangkat menjadi petugas di Taman Nasional. Salah satu tanggung jawabnya, memberi makan orangutan di feeding camp. Kegiatan ini ia lakukan 2 kali setiap harinya, di pagi dan sore hari. Wisnu beruntung, lahir dan dibesarkan di alam yang menurut saya begitu megah ini. Saya kagum, karena pemuda ini tak hanya merasa memiliki, tapi ia juga berusaha berbagi. Kemudian saya lihat juga ada beberapa tour guide yang mungkin tidak begitu paham tentang itu ya. Jadi kalau menurut saya peran tour guide itu penting banget ya, karena dia di paling depan informasi, menyampaikan itu kepada turis, kepada warga, masyarakat gitu kan. Menurut kamu apa sih yang harusnya seorang tour guide itu seperti apa ketika dia memberikan informasi tentang orangutan dan hutan? Kalau menurut saya seharusnya mereka harus paham mana yang bisa kita lakukan di hutan dan mana yang tidak bisa kita lakukan di hutan. Oke, dari hal-hal yang simpel ya? Iya, dari hal simpel aja Mbak. Dan tanamkan ke diri kita, kalau kita masuk ke hutan, kita ini adalah tamu. Kita ini tamu, kita bukan pemilik hutan Mbak. Karena hutan ini punya masyarakat seluruh dunia kan. Suasana di Bukit Lawang menggambarkan apa yang Wisnu maksud. Taman Nasional Gunung Luser dan Ekosistem Luser adalah kantung populasi orangutan Sumatera. Hutan tempat saya berjalan ini adalah titik terbaik peluang bertemu orangutan di alam liar. Tapi fakta lainnya membuat peluang ini meredup. Orangutan masuk kategori satwa hampir punah. Populasi orangutan di alam liar kian merosot. Sepi, kasa, cuni, dan orangutan-orangutan lain yang saya temui di Bukit Lawang adalah bagian dari 6.000-an orangutan yang diteliti pada 2008 tersisa di alam liar Sumatera. Apa yang membuat angka ini terus berkurang? Ada banyak hal, salah satunya ini. Perburuan ilegal satwa dilindungi masih terjadi di beberapa kawasan hutan. Lalu, ini. Saya melihat loser yang kaya ternyata begitu rapuh. Ia jadi target serangan banyak kepentingan, terutama kepentingan manusia.